warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bertemu lagi dengan Ibu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungannya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Di subtema 3, ayo menjadi penemu di pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Memberikan pendapat atas pelaksanaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dengan terperinci. Mengidentifikasi bernada lagu Marian Tomon dengan benar. Siswa mampu memainkan lagu Marian Tomon sesuai dengan interval nada yang tepat. Nah, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian mendengar musik? We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark, we can do everything, everything, everything. So hold on, don't stop, there's so much in you. We are the brave, we are the free, we have the power to be stronger if we want it, you and me. Musik. Pasti jawabannya berbeda-beda. Salah satu yang bisa menghasilkan musik atau seni kita dengar musik adalah di radio. Nah, tahukah kalian siapakah penemu radio? Nah, simak baik-baik video sang penemu radio. Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874. Sejak kecil menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia mulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Tahun 1897 Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel. Pada tahun 1901 Marconi berhasil membuktikan gelombang tanpa kabel. Hasil dari Italia menyebarkan sinyalnya sejauh 3.380 km. Pada tahun 1897 Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901 Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia juga menemukan perangkat komunikasi lainnya yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasanya yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaan antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Itulah tadi anak-anak pembacaan tokoh tentang sang penemu radio. Begitu besar manfaatnya atas penemuan radio itu. Kita bisa mendengarkan siaran, mendengarkan musik dari rumah kita. Nah, di sini Ibu mau bertanya, siapa yang jika mendengarkan musik, memutar video, memutar volume dengan suara yang keras? Nah, kira-kira kalau kita memutar volume dengan keras, adakah yang terganggu? Jelas, ada. Saat kita memutar radio dengan suara keras, mungkin kita merasa puas, tapi orang lain merasa dirinya terganggu. Dengan seperti itu, berarti kita melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa hak kita dibatasi dengan hak orang lain. Jadi, kita harus hidup dengan
kalian rasa agar tidak ada orang yang dirugikan? Nah, berdasarkan bacaan tentang Gabrielmo Marconi, sang penemu radio, jawablah pertanyaan berikut. 1. Menurutmu, apa dampak penemuan Gabrielmo Marconi bagi warga dunia? Mungkin anak-anakku ada yang tahu? Jawabannya, manusia dapat berkomunikasi menggunakan radio, mengirim pesan menggunakan telegraf, dan mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar. Nah, ketiga hal tersebut dapat dilakukan dari jarak jauh. Kedua, apa yang akan terjadi jika Gabrielmo Marconi tidak menemukan radio? Nah, jawabannya, zaman dulu manusia tidak akan bisa berkomunikasi jarak jauh, menyebarkan informasi, dan mendengarkan lagu lewat radio. Nah, pembelajaran selanjutnya di sini, Lani sedang mendengarkan berbagai lagu di stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Nah, menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Nah, jawabannya, Lani belum menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Ya, meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Anak-anak, perhatikanlah gambar berikut. Nah, gambar tersebut adalah contoh gambar yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, sekarang ibu ingin anak-anakku semua mengisi kolom yang kosong tersebut dari contoh gambar yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, perhatikan gambar pertama, ya. Ada siswa yang sedang mengendarai motor, ya, dengan jumlah siswa 3 orang. Nah, bagaimana menggunakan hak dengan tanggung jawab? Kemudian, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Ya, tolong diperhatikan. Kemudian gambar kedua, ya, diperhatikan gambar kedua. Apa maksud gambar itu? Apakah dia sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Apakah dia sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Ya. Nah, anak-anakku, diperhatikan. Menurutmu, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Ya. Jawabannya, karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai. Sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Maka keduanya harus seimbang. Apa yang akan terjadi jika tidak melaksanakannya? Nah, tentu merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ibu akan memperdengarkan lagu Mariam Tomong dari Tapanuli. Dengarkan baik-baik lagunya ya, nak. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin Selendang madi kinjang kain panjang madi tor pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin. Tadi anak-anakku sudah mendengarkan lagu Mariam Tomong. Nah, sekarang ibu akan memperlihatkan video seorang anak menggunakan alat musik dari lagu Mariam Tomong.
dan bisa menggunakan alat. Baiklah anak-anak, semuanya hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Di antaranya adalah tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Pendapat tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, menyanyikan lagu Mariam Tombong dari Tapan Ibu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, tidak henti-hentinya Ibu mengingatkan anak-anakku semua agar mematuhi protokol kesehatan agar tidak tertular COVID-19. Pelajaran kita hari ini anak-anak semoga bermanfaat dan ilmu yang didapatkan berkah untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.